Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zakiratun Rahimah, NIM 2401010047. Saya dari lokal PAI 24A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep fitrah dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian fitrah. Fitrah didefinisikan sebagai asal kejadian manusia yang bebas dari noda, seperti bayi yang lahir dalam keadaan suci, serta kecenderungan alami untuk mengesahkan Tuhan. Ulama seperti Al-Qurtubi menyebutkan sebagaimana keadaan suci tanpa dosa, sementara Ibnu Katsir menekankan fitrah sebagai pengakuan tauhid sejak lahir. Lalu fitrah ini merujuk pada sifat bawaan atau padat asli manusia yang suci dan cenderung mengenal serta menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diciptakannya. Dalam Islam, konsep ini menekankan bahwa manusia lahir dalam keadaan murni, bebas dari dosa, dengan potensi inherent untuk tauhid. Yang kedua ada fitrah menurut Al-Quran. Fitrah menurut Al-Quran ini merujuk pada sifat bawaan alami manusia yang cenderung mengenal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sejak lahir dalam keadaan suci. Konsep ini dijelaskan secara eksplisit dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30 yang menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam fitrah agama Allah, yaitu kecenderungan pada tauhid dan kebenaran Islam. Ayat utama tentang fitrah adalah Quran Surah Ar-Rum ayat 30 tadi yang berbunyi, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Nah, ayat ini menegaskan fitrah sebagai ciptaan bawaan yang tak berubah, mencakup kecenderungan beribadah kepadanya. Lalu ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam buku Fi Zilal Al-Qur'annya, Sayyid Qurtubi menjelaskan bahwa fitrah sebagai jiwa alami manusia yang memerlukan tabiat beragama untuk lengkap dengan dua objek utama, yaitu fitrah beragama cenderung pada Islam dan fitrah bertauhid. Fitrah ini bisa berubah akibat pengaruh lingkungan, tetapi esensinya tetap mengarah pada pengakuan keesaan Allah. Lalu yang ketiga ada fitrah dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini memandang fitrah sebagai esensi ontologi manusia yang bersifat humanis teoritis, artinya berpusat pada hubungan manusia dengan Tuhannya, sambil menjaga dimensi kemanusiaannya yang utuh. Fitrah ini sebagaimana dijelaskan dalam konsep Al-Quran seperti Quran Surah Ar-Rum ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 172.
adalah ciptaan Allah yang tak berubah, tabit, meliputi 4 dimensi utama. Yang pertama, fitrah beragama religius. Yang kedua, fitrah sosial. Yang ketiga, fitrah jasmani dan fitrah akal rohani. Dalam perspektif ini, pendidikan Islam bersifat tarbiyah, pembinaan, dan ta'lim, pengajaran, di mana pendidikan berperan sebagai wakil Rabbul Alamin yang bertanggung jawab atas pengembangan potensi tersebut agar tidak terkorupsi oleh faktor eksternal seperti sekularisme atau materialisme. Lebih dalam lagi, filsafat ini membedakan fitrah dari konsep bawaan non-muslim karena fitrah Islam bersifat fitriyah, alami, dan universal yang mengarah pada tauhid sebagai tujuan akhir. Menurut pemikiran filsuf pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina yang dirujuk dalam literatur, pendidikan harus progresif, mulai dari pemeliharaan fitrah baik melalui kasih sayang orang tua hingga menyempurnakan pada remaja melalui pengetahuan yang berbasis wahyu. Hubungan fitrah dengan ilmu ini bersifat organik. Ilmu bukan tujuan akhir, tapi alat untuk mengaktualisasikan fitrah menuju makam ubudiyah, yaitu kehambaan, dan khilafah, kepemimpinan di bumi. Tanpa pendidikan yang berfilosofi fitrah ini, manusia berisiko menyimpang menjadi fasik atau kafir, sebagaimana pengaruh syaitan yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir ada implikasi konsep fitrah dalam pendidikan Islam. Implikasi konsep fitrah ini sangat benar dan multidimensional dalam praktik pendidikan Islam. Menurut transformasi sistematik dari level mikro individu hingga makro masyarakat. Pertama, kurikulum holistik. Kurikulum harus mengintegrasikan rukun iman, ibadah, akhlak, dan keterampilan duniawi secara proporsional dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Misalnya, pendidikan akal yaitu ta'lim al-aqli harus seimbang dengan pendidikan hati tarbiyah al-qalbi untuk mencegah dominasi rasionalisme sekular yang merusak fitrah religi. Kedua metode ini mengajarkan individual dan bertahap pendidikan, menerapkan prinsip al-ta'lif wal marhalah, penyesuaian dengan tahap perkembangan, di mana anak usia dini difokuskan pada pengenalan Allah melalui cerita dan permainan. Sementara remaja pada diskusi filosofis tentang fitrah. Pendidikan harus menjadi kedua hasanah teladan yang baik, karena fitrah anak menyerap pengaruh dari lingkungannya. Ketiga, peran lembaga dan masyarakat. Sekolah Islam harus menciptakan ekosistem muhayib fitrah, perlindungan fitrah, termasuk pengawasan media, integrasi keluarga, masjid, sekolah, dan evaluasi berbasis akhlak, bukan hanya nilai akademik. Implikasi sosialnya adalah pembentukan generasi yang mampu menghadapi globalisasi tanpa kehilangan identitasnya, seperti melalui pendidikan karakter berbasis fitrah, menekankan nilai tauhid, ukhuwah, dan
akhlak, akhirnya keberhasilan pendidikan bergantung pada hidayah Allah. Sehingga doa dan muhasabah menjadi elemen esensial memastikan fitrah tidak hanya dipelihara, tapi juga dimuliakan menuju falah akhirat. Saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Saya salah hilaf, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, tolong diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.